Ya, kami baru menyelesaikan sidang kedua, kemudian pihak terkait dan juga pihak memberi keterangan. Dalam sidang pokok perkara nomor 24 itu ternyata dari pihak pemohon tidak hadir. Pemohon tak hadiri sidang, KPU Kota Probolinggo batal bacakan jawaban termohon. Probolinggo CB News Indonesia, KPU Kota Probolinggo menghadiri sidang kedua dalam sengketa Pilwali dengan agenda pembacaan jawaban termohon, Senin tanggal 20 Januari tahun 2024 yang dijadwalkan pukul 8 pagi. Hanya saja, jawaban yang telah disusun oleh KPU bersama kuasa hukum urung dibacakan. Hal itu disebabkan karena Perhimpunan Pemilih Indonesia PPI sebagai pemohon tidak hadir dalam sidang di panel 1, yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dan Daniel Yusmik Pancastaki serta Guntur Hamzah sebagai anggota. Radvan yang hadir di ruang sidang didampingi Robian Arifin sebagai kuasa hukum mengatakan, pemohon ternyata telah mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan permohonan pada tanggal 10 Januari tahun 2024, atau 2 hari setelah sidang pertama pada tanggal 8 Januari tahun 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Karena itu pada sidang kedua ini, Majelis Hakim mengagendakan konfirmasi atas pencabutan permohonan tersebut pada pemohon. Tapi ternyata, pemohon tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfirmasi. Majelis berpendapat, pokok perkara 204 tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan, jelas majelis. Ditanya mengenai kelanjutan perkara tersebut, komisioner yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis itu mengaku menunggu petunjuk selanjutnya, baik dari Mahkamah Konstitusi maupun KPU RI. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota, masih ada sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan putusan atau ketetapan, yakni tanggal 11 sampai 13 Februari tahun 2024, jelas Radvan. Sementara berkaitan dengan penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, pihaknya juga masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi melalui KPU RI, sedangkan pelantikannya menurut Radvan bukan kewenangan KPU, pihaknya hanya berwenang menetapkan saja. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian 199 BAPU Wali Kota, 204 Wali Kota, 277 juga BAPU Wali Kota, 31 berkaitan dengan BAPU Bupati, dan 99 BAPU Bupati, semuanya 2023 Romawi _2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk kemudian 204 juga tidak hadir. 204 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, kami kuasa dari termohon perkara 204. Nama saya Robian Arifin dan hadir Prinsipal Ketua KPU Kota Probolinggo, Radvan Faisal yang duduk di belakang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 277 Pak. 204 tidak hadir juga. 277 tidak hadir juga untuk pihak terkait dari Kota Malang. Baik, dari Bawaslu silakan diperkenalkan. Probolinggo 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, dari Kota Probolinggo hadir Putut Gunawarman Fitrianta bersama rekan kami Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Johan Dwi Angga. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan dari Bawaslu. Namun sebelumnya perlu kami konfirmasi untuk perkara 263, 199 dan 204 ya. Karena ada surat penarikan atau permohonan untuk penarikan perkara. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa permohonan tersebut disikapi dengan ditarik atau tetap dilanjutkan,
maka Mahkamah perlu penegasan di forum persidangan pada pagi hari ini. Oke, jadi kami KPI terima, majelis terima permohonan pencabutan ini, dan untuk itu untuk perkara 263 menurut kami majelis tidak ada relevansinya lagi untuk dilanjutkan. Oleh karena itu untuk termohon pihak terkait dan Bawaslu kalaupun mau bertahan di ruang sidang, mengikuti ruang persidangan dipersilakan, kalaupun tidak juga dipersilakan, tidak apa-apa untuk meninggalkan ruang sidang. Termasuk nanti yang kami akan konfirmasi 199 dan 204 ini Kota Semarang. Termasuk yang 204 juga tidak hadir ini juga dari pemantau juga, sama dengan yang Kota Semarang. Jadi juga tidak bisa dikonfirmasi. Oleh karena itu kami juga untuk 204 kami anggap tidak melanjutkan permohonan ini. Izin Yang Mulia, dari Bawaslu Kota Probolinggo, perkara nomor 204. Yang sudah dicabut juga ya? Iya, Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Jadi pagi ini kita hanya akan mendengarkan. Mohon izin Yang Mulia, dari kuasa termohon perkara 204 mohon izin undur diri silakan, Pak. juga. Terima kasih bersama prinsipal. Yang di belakang maju saja Pak, yang kosong di... Ya, kami baru menyelesaikan sidang kedua, mengikuti proses di sidang kedua dengan agenda pemeriksaan persidangan, yakni pembacaan jawaban termohon, kemudian pihak terkait dan juga pihak memberi keterangan. Dalam sidang tadi, saya didampingi oleh kuasa hukum kami, Pak Robian Arifin, di panel 1 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakimnya adalah Ketua MK, Bapak Suhartoyo. Dalam sidang pokok perkara nomor 24 itu ternyata dari pihak pemohon tidak hadir, sehingga tadi Ketua Majelis menyatakan bahwa tidak ada relevansinya sidang ini kemudian dilanjutkan. Ya, karena kondisi semacam itu, maka agenda pembacaan jawaban yang sudah kami susun bersama kuasa hukum urung kami bacakan. Jadi seharusnya pada sidang kedua ini itu ada agenda juga, diantaranya adalah konfirmasi dari surat pemberitahuan pencabutan pokok perkara yang disampaikan oleh pemohon pada tanggal 10 Januari. Cuman karena memang tidak hadir sehingga majelis tidak bisa mengkonfirmasi, sehingga seperti tadi yang kami sampaikan tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan. Nah, berkaitan dengan kelanjutan dari sidang ini, kami masih menunggu petunjuk dari Mahkamah Konstitusi dan juga pimpinan kami di KPU RI, apakah nanti ada sidang ketiga. Kalau merujuk pada PMK 14 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu ada agenda sidang pembacaan keputusan atau ketetapan pada tanggal 11-13 Februari 2025. Jadi kami masih menunggu proses itu, apakah nanti akan kami dihadirkan kembali pada proses sidang selanjutnya atau tidak. Jadi kalau sudah selesai semua, baru kemudian kita mempersiapkan penetapan yang nantinya diberi batas 3 hari setelah kami mendapatkan surat dari Mahkamah Konstitusi melalui pimpinan kami di KPRI.